Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa. Apa sih keterampilan berbahasa itu? Keterampilan berbahasa itu adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan, menerima, dan memahami informasi, ide, atau gagasan. Keterampilan berbahasa ini melibatkan kemampuan memahami dan mengelola bahasa dalam berbagai konteks komunikasi. Ada 5 macam keterampilan berbahasa. Yang pertama, ada proses menyimak. Menyimak adalah proses mendengarkan secara aktif, terfokus, dan mendalam untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang disampaikan secara lisan. Yang kedua, ada berbicara. Berbicara adalah kemampuan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau informasi melalui kata-kata yang diungkapkan. Untuk melibatkan penggunaan bahasa lisan, suara, dan intonasi untuk berkomunikasi dengan orang lain. Berbicara ini adalah salah satu bentuk komunikasi verbal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk mengekspresikan ide, menjalin hubungan, maupun menyampaikan kebutuhan atau keinginan. Yang ketiga, ada membaca. Membaca adalah proses memahami dan menginterpretasikan informasi dari simbol-simbol tertulis seperti huruf, kata, atau kalimat. Nah, aktivitas ini melibatkan kemampuan mengenali teks secara visual dan memprosesnya di otak untuk mendapatkan makna. Membaca tidak sekedar mengenali huruf atau kata, tetapi juga melibatkan pemahaman terhadap isi, konteks, dan tujuan dari teks tersebut. Dalam praktiknya, membaca dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti memperoleh pengetahuan, hiburan, dan menjalankan tugas sehari-hari. Dan yang keempat, ada proses menulis. Menulis ini adalah proses menuangkan ide, pikiran, perasaan, atau informasi ke dalam bentuk lisan. Aktivitas ini melibatkan penggunaan simbol-simbol tertulis seperti huruf, angka, atau tanda baca untuk membuat pesan yang dapat dibaca dan dipahami oleh orang lain. Menulis ini tidak hanya sekedar aktivitas fisik mencetak huruf di atas kertas atau mengetik di perangkat, tetapi juga melibatkan pemikiran kreatif, logika, dan struktur bahasa agar pesan yang disampaikan jelas dan efektif. Kemudian, yang kelima, ada kegiatan memirsa. Memirsa ini adalah aktivitas melihat atau menyaksikan sesuatu biasanya yang berhubungan dengan tayangan visual seperti acara televisi, film, video, atau pertunjukan. Nah, dalam proses memirsa ini, seseorang tidak hanya menggunakan indera penglihatan, tetapi juga melibatkan konsentrasi dan interpretasi untuk memahami apa yang dilihat. Kemudian, adalah hubungan antar keterampilan berbahasa tersebut. Yang pertama, ada hubungan antara mendengar dan berbicara. Nah, mendengar ini kan adalah keterampilan membaca yang mendukung kemampuan untuk membaca. Nah, ketika seseorang mendengar bahasa, mereka menggunakan pelafalan, kosakata, tata bahasa, dan intonasi yang kemudian digunakan saat berbicara. Contohnya, seorang anak berbicara dengan mendengarkan orang di sekitarnya terlebih dahulu. Kedua, hubungan membaca dan menulis. Membaca membantu memperkaya kosakata, pemahaman tata bahasa, dan gaya bahasa yang diperlukan untuk menulis. Nah, menulis ini memungkinkan seseorang untuk menuangkan apa yang telah mereka pelajari dari membaca. Contohnya, membaca artikel untuk memperkaya ide untuk menulis esai atau cerita. Yang ketiga, hubungan antara mendengar dan membaca. Nah, keduanya ini kan merupakan keterampilan reseptif atau menerima informasi. Nah, mendengar dan membaca ini sama-sama membantu dalam memahami pesan meskipun medianya berbeda ya, antara media audio ataupun media teks. Nah, contohnya, seseorang bisa belajar kosakata baik dari pendengar percakapan maupun membaca buku. Yang keempat, ada hubungan antara membaca dan menulis. Keduanya ini sama-sama merupakan keterampilan produktif atau menghasilkan informasi. Berbicara dan menulis ini sama-sama membutuhkan kemampuan untuk menyusun ide dan menyampaikannya dalam bentuk yang dapat dipahami. Contohnya, kemampuan berbicara yang baik dapat membantu seseorang menulis dengan lebih struktur. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang keterampilan berbahasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.